Menangis orang satu pengadilan itu mendengar kelakuan dua orang adik beradik ini. Akhirnya apa yang diputuskan oleh si hakim? Ada dua kisah. Jadi kisah pertama ini adalah dua orang kakak beradik. Dua orang kakak beradik ini mempunyai yang adiknya berumur sudah 60-an lebih sedikit, yang kakaknya berumur 65-an. Jadi dua beradik ini mempunyai seorang ibu yang sudah tua. Anaknya saja sudah 65, tentu ibunya lebih dari itu. Jadi si adik ini biasanya dinasnya sebagai tentara dan jarang berada di tempat. Maka ibunya yang sudah tua ini diserahkanlah mengurusnya kepada kakaknya yang perempuan yang sudah berumur juga ketika dia pensiun ini sudah 65 tahun, dan itu 30 tahun lebih kakaknya ini mengurus ibunya ini dengan segala fenomena. Namun si adik tidak tinggal diam. Setiap apa yang dia terima dari gajinya bulanan itu separuh itu dikirimnya untuk kakak dan ibunya. Dan itu berlaku 35 tahun sampailah pensiun. Setelah pensiun, dia datang kepada kakaknya. Dia bilang, "Kakak, engkau telah mengurus ibu ini 30 tahun lebih, dan aku sekarang pulang. Aku sebelum pensiun itu sudah berniat, ketika aku pensiun ini aku tetap membiayai kalian, tapi aku ingin ibu ini pindah ke rumahku. Aku mulai ngurus." Ini kakaknya nggak mau. Tak usah, biarlah tetap samaku. Ya. Lalu kata kakaknya, "Kalau kau ingin juga mengambil ibu ini untuk engkau urus di rumahmu, aku tak akan memberinya kecuali dari keputusan pengadilan." Bayangkan itu ya. Orang berbuat baik pun minta putusan pengadilan. Nanti kita akan hubungkan dengan ayat itu. Akhirnya dia bercerita sebelum masuk ke pengadilan, dia cerita sama hakim itu. Menangis hakim ini mendengarkan orang kok berbuat baik, berselisih karena ingin berbuat baik. Biasanya bawa ke pengadilan itu masalah kan. Nah, ibu-ibu langsung iya nih. Akhirnya dicerita sama hakim, baiklah, ditentukan waktunya, datanglah semuanya. Jadi ketika datang ke pengadilan itu, si adik itu menggendong bagian tubuh ibunya yang dari pinggang ke atas, yang kakaknya menggendong dari bagian pinggang ke bawah. Berdua dia membawa ke pengadilan itu, padahal ibunya masih bisa berjalan, tapi memang orang tua, umur dah 90-an, sampai duduk di tempat pengadilan itu. Akhirnya dilaporkan sebagaimana kisah tadi. Akhirnya pengadilan sebelum memutuskan itu, si adik ini bertekuk lutut dari depan kakaknya itu sampai mencium kaki kakaknya. Dia katakan, "Kakak, kasihlah kesempatan aku untuk mengurus ibuku, karena akhir daripada kehidupanku ingin aku pula mengurusnya." Kata kakaknya, "Wahai hakim, selama kami mengurus ibu, saya mengurus ibu, itu aku dan ibuku itu dia sudah membiayainya. Jangan pula kebaikan yang terakhir ini diserahkan kepadanya." Menangis orang satu pengadilan itu mendengar kelakuan dua orang adik beradik ini. Akhirnya apa yang diputuskan oleh si hakim? Dengan demikian, karena adikmu pun sudah berlutut kepadamu memohon supaya dia juga mendapatkan kebaikan itu, walaupun dia tetap membiayai dari hasil pensiunannya dibagi-bagi dua, maka diputuskan pengadilan akhirnya itu adalah diurus oleh adiknya tadi. Menangis kakak nih sejadi-jadinya. Sebelum itu apa dia katakan, "Baik hakim, aku menerima keputusan ini karena aku sudah mengatakan aku akan mengikuti keputusan pengadilan." Apa dia bilang? "Wahai adik, silakan engkau urus ibu kita, dibawa ke rumahmu, tapi ada syarat." Syaratnya apa? Sebagaimana aku mengurus ibu, maksudnya orang tua lah kan. Kadang dia sakit, kadang dia enggak ke tempat tengah malam harus ke buang air, mungkin dalam keadaan sakit tak bisa berjalan harus digendong. Itu yang dialami oleh kakaknya. "Kau urus seperti itu." Adiknya bersumpah, "Demi Allah aku akan mengurusnya seperti engkau mengurusnya, bahkan insya Allah lebih baik dari itu." Baliklah. Allah tuh semuanya niatnya baik kepada hamba itu. Maka orang tadi ditunjukkan oleh Allah dalam hati yang kuat bagaimana berbuat baik itu dalam respon petunjuk Allah.
Tidak sepakat dia untuk meletakkan ibunya ke panti jompo, tapi berebut dia berkhidmah. Apa yang membuat mereka begini? Respon hatinya itu memang dekat kepada Allah, melakukan kepada hasanah. Hasanahnya itu tadi. Kenapa dia berdiam diri? Karena memang dia merespon petunjuk Allah itu dengan cepat. Kenapa? Berkat nilai keimanan itu tadi.